Lestari, perwakilan dari kelompok 2, ingin melakukan praktik mengenai sasaran keselamatan pasien yang bertujuan untuk mengetahui atau apa saja yang harus dilakukan untuk menangani agar pasien itu selamat dalam penanganan kami dari perawat untuk pasien-pasien atau klien-klien kami. Hal tersebut terdapat dalam UUD nomor 11 tahun 2017. Jangan lupa saksikan dan like and share. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Yuk. Saya Lela Mafira. Saya Clara Tikus Maninggo. Saya Diana Aulia Putri. Saya Dia Aulia. Saya Dila Ristina. Dan saya Wijaya Lestari. Silakan. Sasaran pertama, identifikasi pasien dengan benar. Pertama, kita menyapa pasien dengan "Selamat pagi Bu", lalu menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir. Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya Bu? Pasien atau klien wajib memakai gelang identitas dalam keadaan dirawat atau akan dirawat. Macam-macam warna gelang berbeda-beda. Untuk warna pink bagi perempuan, untuk warna biru bagi laki-laki. Gelang ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap tindakan intervensi atau akan memberikan obat oleh perawat. Pelaksanaan identifikasi ini dilakukan secara konsisten oleh perawat pada semua situasi. Sasaran kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. S. Situation. B. Background. A. Assessment. R. Recommendation. S. Pasien bernama Nona Wiji dengan usia 20 tahun dengan diagnosa asma bronkiolus disertai kebutaan pada mata kiri akan dilakukan tindakan operasi oleh dokter. B. Detail kondisi pasien, hasil TTV, dan hasil laboratorium menunjukkan suhu pasien 37,2 derajat Celcius, hematokritnya 138 kali per menit, tekanan darah 120/80 mmHg, hasil laboratorium Hb 9,5 gram per dl. A. Hasil tes darah yang menunjukkan oksidasi respiratorik yang memerlukan koreksi Bicknell, dan nantinya perawat akan meminta saran oleh dokter untuk memberikan obat atau injeksi apa saja yang diperlukan pasien. R. Dokter merekomendasikan pada perawat memberikan Bicknut 175 gram dan Aquades injeksi. Sasaran yang ketiga adalah peningkatan keamanan obat-obatan. Obat yang perlu diwaspadai adalah obat yang presentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan atau sentinel event. Obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan atau adverse outcome. Obat yang tampak mirip nama obat, rupa obat, ucapan mirip norum dan lasa. Obat high alert harus disimpan terpisah dan diberi label yang jelas. Melakukan double check terhadap semua high alert medication. Sebelum diberikan pada pasien, pemberian obat menerapkan 6 prinsip benar, yaitu 1. Benar pasien. 2. Benar obat. 3. Benar waktu pemberian obat. 4. Benar dosis obat. 5. Benar cara pemberian. 6. Benar dokumentasi. Sasaran keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Dalam tindakan tepat lokasi, memastikan bahwa operasi dilakukan pada bagian tubuh yang benar. Misalnya, operasi dijadwalkan untuk mata sebelah kiri, maka harus dipastikan bahwa yang dioperasi adalah mata sebelah kiri, bukan mata sebelah kanan. Pada bagian tepat prosedur, memastikan bahwa prosedur bedah yang dilakukan adalah yang benar sesuai dengan diagnosis dan rencana perawatan. Ini berarti bahwa dokter bedah harus mengikuti prosedur yang telah direncanakan dan disetujui oleh keluarga. Tepat pasien berarti memastikan bahwa pasien yang dioperasi adalah pasien yang benar. Ini melibatkan verifikasi identitas pasien melalui beberapa metode seperti gelang identitas pasien dan konfirmasi dari tim medis.
Sasaran kelima, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Pertama-tama, untuk melakukan pencegahan resiko infeksi, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan cara 6 langkah. Cuci tangan yang pertama, basahi tangan terlebih dahulu menggunakan air dan sabun. Gosok telapak tangan, gosok punggung tangan, sela-sela jari, kedua tangan saling mengunci, gosok ibu jari dengan cara diputar, gosok memutar ujung jari. Hal tersebut dilakukan sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sesudah terkena cairan tubuh, sesudah kontak dengan pasien, sesudah kontak dengan lingkungan pasien. Sasaran keenam, pengurangan resiko pasien jatuh. Pengurangan resiko jatuh pada pasien adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera yang bisa menyebabkan cedera ringan atau serius, terutama pada pasien lansia atau pasien dengan kondisi medis tertentu. Dengan melakukan pengecekan resiko jatuh secara rutin untuk semua pasien, terutama mereka yang memiliki resiko tinggi seperti lansia, pasien dengan gangguan keseimbangan, atau pasien yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Pemeriksaan dengan mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan rumah sakit seperti bed pasien, lantai licin, karpet yang tidak rata, atau pencahayaan yang buruk, dengan memastikan alarm di tempat tidur atau kursi pasien adalah salah satu hal yang memiliki resiko tinggi untuk jatuh. Hal tersebut dapat diwaspadai dengan melakukan pengawasan rutin terhadap pasien, terutama pada malam hari atau saat mereka bergerak dari tempat tidur ke kamar mandi.